Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal dengan NIM 240201020891. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang 10 Types of Innovation, yaitu framework dari Dublin Group atau Monitor Deloitte. Nah, pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan dalam rangka UTS, Digital Innovative Entrepreneurship, dengan dosen pengampu Pak Joko Suharyanto, SEMM CPOD di PJ Manajemen Universitas Siber Asia. Baiklah, nah berikut presentasi dari saya. Baik, apa itu 10 Types of Innovation? Type of Innovation itu adalah framework yang dikembangkan oleh Dublin. Berdasarkan riset panjang atas lebih dari 2.000 inovasi sukses di perusahaan-perusahaan besar. Nah, Dublin itu sebenarnya adalah firma konsultan inovasi yang didirikan pada 1981 di Chicago. Sejak tahun 2013, Dublin itu menjadi bagian dari Monitor Deloitte. Nah, inti dari pemikiran Dublin ini yaitu adalah inovasi yang tidak cuma soal tentang produk baru, banyak inovasi besar lahir dari perubahan model bisnis, proses internal, struktur, pengalaman pelanggan, dan sebagainya. Dengan memetakan 10 tipe inovasi, perusahaan bisa mengadopsi pendekatan lebih komprehensif dan strategis. Nah, untuk kategori utama dari Dublin ini sebenarnya ada tiga cluster, yaitu pertama configuration, kemudian offering, kemudian ketiga experience. Nah, kan tadi kan dibilang 10 type of innovation. Jadi sebenarnya configuration ini terdiri dari empat cluster lagi, kemudian offering itu terdiri dari dua, experience juga terdiri dari empat, totalnya ada 10. Nah, kita akan membahas satu persatu. Pertama itu configuration. Nah, configuration ini itu adalah profit model atau cara menghasilkan. Pertama itu ada profit model. Profit model ini yaitu cara menghasilkan uang atau bisa contohnya adalah subscription, komisi, bundling, dan sebagainya. Jadi banyak cara untuk membuat profit model ini. Kemudian itu ada network. Nah, ini bisa berkolaborasi atau bermitra dengan eh, orang dengan strategi yang baru untuk menciptakan nilai baru. Kemudian itu ada structure ya, desain organisasi, itu peran, insentif, dan nasihat internal yang memperkuat eksekusi dari perusahaan. Kemudian itu proses. Nah, sebenarnya proses ini adalah cara unik untuk menciptakan atau menyampaikan nilai. Bisa dari metode, algoritma, otomisasi, eh, dan sebagainya. Kemudian itu offering. Offering ini ada dua. Pertama itu tuh ada product performance, fitur atau kinerja inti yang membuat produk unggul. Kemudian ada produk sistem. Nah, produk sistem ini sebenarnya ekosistem produk yang saling melengkapi. Misalkan kalau kita mau melihat contohnya itu adalah iPhone. iPhone itu tidak tidak hanya tentang HP, tapi juga tentang headset, tapi itu tentang juga laptop, komputer, dan sebagainya. Uh, Ekosistem ini dibatasin dan mempermudah satu sama lain sehingga menimbulkan nilai yang lebih dari ekosistem itu. Kemudian kita masuk ke experience. Nah, experience ini ada empat. Pertama itu ada service. Nah, seperti yang kita tahu, layanan pendukung yang membuat produk mudah, aman, terpercaya. Ya, itu kita lakukan ke konsumen. Kemudian itu channel, jalur atau medium ya, mencapai pelanggan. Nah, ini bisa online, offline, atau integrasi omnichannel gitu. Kemudian itu brand. Brand ini bisa kita katakan makna, cerita, kepribadian yang menempel di benak pasar. Kemudian itu customer engagement. Cara mendorong keterlibatan atau komunitas, personalisasi, gamifikasi. Eh, Contohnya adalah ada suatu platform game, bisa kita katakan itu Steam ya. Ada juga salah satunya lagi platform yang lain saingannya. Saingannya ini selalu sering memberikan game gratis, tapi Steam ini tetap menjadi unggulan karena di Steam ini ada komunitas. Nah, itu juga salah satu uh, frameworknya yang bisa dipakai. Kemudian itu kita lihat dulu dari penelitian terkait 10 Types of Innovation ini. Saya mencari
penelitian tentang implementing dari 10 Innovation ini. Nah, saya mendapatkan ini. eh, jadi di penelitian ini menjelaskan bagaimana inovasi kelas di sebuah universitas di Surabaya. Sebenarnya universitas ini berbasis kewirausahaan. Kemudian diterapkanlah pembelajaran mandiri, mentoring dan sesi tatap muka terhadap materi innovation TTVO Innovation ini. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merumuskan inovasi, menghubungkan teori dengan praktik serta memperbaiki perencanaan dan manajemen bisnis mereka. Nah, penelitian juga menekankan bahwa kelas ini penting untuk mendukung keberhasilan wirausaha muda karena membantu mereka menghadapi tantangan nyata seperti persaingan keterbatasan sumber daya dan kesulitan menentukan strategi keberlanjutan bisnis karena tentu kita tahu mereka ini adalah young entrepreneurs. Nah, inovasi ini menerapkan tentative innovation berdampak positif pada kemampuan inovasi dan dalam berkelanjutan di bisnisnya. Pembelajaran yang fleksibel itu tadi bisa online, juga bisa di belajar akses mandiri, itu dan juga tentunya berbasis praktik ya, untuk membuat mahasiswa itu lebih siap menghadapi persaingan pasar, mampu menyusun strategi inovatif yang dapat langsung diterapkan dalam bisnis mereka. Jadi berpengaruh positif. Nah, maka dari itu mungkin kita akan melakukan studi kasus. Dalam hal ini saya memilih Gojek. Nah, Gojek ini dipilih sebagai objek analisis karena merupakan salah satu perusahaan teknologi di Indonesia yang berhasil melakukan transformasi besar dalam industri layanan on demand dan berhasil menghadirkan inovasi yang komprehensif di berbagai aspek bisnis. Sejak berdiri pada tahun 2010, Gojek berkembang dari layanan pemesanan ojek melalui call center atau dulu setahu saya itu dari SMS, kemudian menjadi super app dengan puluhan layanan yang mencakup transportasi, pengiriman barang, pesan antar makanan, pembayaran digital, hingga layanan keuangan. Nah, keberhasilan Gojek ini tidak hanya berasal dari inovasi produknya, tetapi dari kemampuan perusahaan untuk memadukan berbagai jenis inovasi secara strategis. Mulai dari model bisnisnya, kemitraannya, proses teknisnya, sehingga pengalaman pelanggan. Nah, hal ini nih selaras dengan kerangka Tentative Innovation dari Dublin ini. Nah, nah, kenapa sih kita memilih Gojek? Ini juga pertama itu adalah berhasil menciptakan ekosistem layanan terintegrasi sehingga memenuhi berbagai kebutuhan konsumen dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi Gojek. Kemudian memiliki dampak besar dalam ekonomi digital Indonesia, terutama dengan memberdayakan jutaan mitra driver dan UMKM, mewakili inovasi khas Asia Tenggara, sehingga konteksnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, mudah dipahami, dan sesuai dengan perkembangan industri digital. Nah, cocok sebagai model studi inovasi modern nih. Karena Gojek ini menggunakan perpaduan inovasi teknologi, proses, brand, engagement, model profit, eh, dan sebagainya. Kemudian menjadi pelopor konsep super app di Indonesia yang menunjukkan bagaimana kombinasi inovasi dapat meningkatkan skala bisnis secara eksponensial. Nah, itulah alasan kenapa kita memilih Gojek. Nah, mungkin kita akan melihat dari sisi tentative of innovation-nya. Pertama itu dari configuration. Nah, dari configuration ini kita lihat nih, yang pertama itu profit model atau model konten yang fleksibel. Gojek ini menghasilkan pendapatan dari, kita tahu bahwa ada dari GoRide, GoCar, GoFood, jadi komisi transaksi. Nah, komisi transaksi ini tentu itu bermitra dengan eh, teman-teman kemitraan. Kemudian itu ada biaya layanan. Nah, ada biaya layanan juga. Kemudian GoPay Merchant Fee. Kemudian dari iklan dan promosi di aplikasi GoAds ya namanya. Kemudian ada subscription driver, jadi insentif berbasis performa gitu. Nah, jadi inovasi ini tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, tapi multi revenue streams, begitu. Kemudian itu network, networking kemitraan luas ekosistem. Tadi saya sudah singgung tentang kemitraan. Gojek ini membangun jaringan besar dengan pertama ribuan restoran. Jadi mitranya itu restoran, Go Food Partners kalau di sini dibilangnya. Kemudian ada retail dan merchants. Nah, di sini ada kita sering memakai GoPay dan Kris. Itu. Kemudian perusahaan logistik. Ada namanya GoSend.
GoSense Partner. Kemudian dari bank dan fintech, BRI, BNI, Jago gitu. Kemudian, nah ini juga Tokopedia setelah merger ke GoTo Group. Nah, jadi dampaknya meningkatkan kapabilitas tanpa membangun semuanya sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah structure. Jadi struktur organisasi dan tim tech yang kuat. Gojek mengatur struktur internal berbasis data driven decision making. Mungkin kalau misalkan lebih canggihnya lagi itu ya kayak AI ya. Kemudian itu agile squad seperti Google, Spotify model. Pusat teknologi di India, Singapura, Indonesia. Inovasi, efisiensi pengembangan produk dan skalabilitas aplikasi. Kemudian itu yang keempat, the configuration adalah proses, algoritma dan operasi yang unggul. Nah, Gojek itu punya proses unik seperti algoritma matching driver customer berbasis AI. Jadi ada ratingnya. Bisa jadi teman-teman bisa melihat rating dari partnernya dan kemudian juga bisa melihat bagaimana kondisi cuaca sehingga juga mempengaruhi dari harga dari Gojek itu sendiri. Jika cuacanya mungkin lebih lebih tidak kondusif, maka harga Gojek mungkin akan lebih tinggi. Itu sudah diatur dengan AI. Kemudian ada heat map daerah permintaan tinggi ya, itu seperti yang tadi. Ada heat map, jadi ada daerah tempat tempat yang benar-benar ramai begitu. Tuh, kemudian ada dynamic pricing, harga naik saat peak gitu. Kemudian fraud detection. Nah, ini itu. Fraud detection canggih untuk GoPay gitu. Nah, inovasi inti ini adalah operational super cepat dan konsisten meski jutaan pemakai. Jadi, walaupun jutaan pemakai, Gojek ini tetap mudah diakses. Nah, kita akan masuk ke offering. Nah, jadi yang untuk offering yang pertama itu produk performance, layanan sebraguna dalam satu aplikasi. Dari hanya ojek sebelumnya, Go Ojek ya sebenarnya, berkembang menjadi super app. GoRide, GoCar, ya sebenarnya Gojek ya GoRide tadi itu, kemudian GoCar beralih ke car, kemudian GoFood beralih ke pengantaran makanan, GoSend beralih ke logistik, GoPay beralih ke pembayaran, GoMart, kemudian GoPlay yang hiburan. Kelebihan itu kecepatan, kemudahan dan satu aplikasi untuk banyak kebutuhan. Nah, kemudian ada produk sistem. Jadi ekosistem terintegrasi. Produk Gojek ini saling menguatkan. Pesan makanan GoFood, bayar pakai GoPay gitu. Jadi kirim pakai GoSend, begitu. GoRide dapat poin reward masuk ke GoClub. Kemudian merchant GoFood terhubung ke GoBiz, terintegrasi ke GoPay. Jadi kita dapat poin, bisa masukin ke GoPay, begitu. Jadi inovasi ini ekosistem membuat penggunaan betah dan sulit pindah ke kompetitor yang lainnya. Kemudian dari sisi experience, yang ketujuh yaitu service layanan yang meningkatkan nilai. Gojek ini menyediakan customer service 24/7. Nah, kemudian juga ada pelaporan otomatis, pengembalian dana refund GoPay. Ini cepat kalau misalkan transaksi itu gagal. Rating sistem untuk driver dan user. Jadi kita bisa melihat drivernya ratingnya kecil, bisa kita hindari, begitu. Dan juga dari sisi driver juga, apakah ini usernya itu spamming, karena itu user spamming itu bisa berbahaya. Kemudian itu ada inovasinya itu adalah layanan cepat meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, kemudian ini channel. Distribusi digital terintegrasi. Gojek memanfaatkan berbagai kanal, aplikasi mobile utama ya super app tadi itu ya, GoBiz untuk merchant, API GoPay untuk website merchant lain, kemudian itu bisa dengan Kris untuk pembayaran offline-nya. Jadi satu akun itu bisa dipakai online dan offline. Kemudian brand, merek yang kuat dan dipercaya. Brand Gojek ini dibangun dengan citra yang inovatif dan nasionalis. Kalau kita bisa bilang dengan tanda kutip karya anak bangsa. Nah, kampanye sosial atau driver empowerment, citra aman dan andal. Citranya baik ya, ketika ada permasalahan cepat ditanggapin dan semuanya itu di sosial media juga eh, viralnya itu Gojek itu bagus-bagus karena cepat pelayanannya. Jadi brandnya itu kuat juga lokasi penggunaan tinggi. Kemudian customer engagement, keterlibatan pelanggan.
Gojek ini membangun engagement melalui Go Club gitu, nah, jadi komunitas gitu ya, reward dan gamifikasi. Kemudian ada promo personal berdasarkan kebiasaan, kampanye GoFood Festival, konten kreatif dan humor di sosial media. Jadi konten kreatifnya itu sangat menghibur. Jadi kalau kita sebagai penikmat sosial media itu kita nggak mau yang monoton, tapi kita juga yang menghibur. Nah, jadi kalau hasil konsumennya merasa dekat dan terlibat secara emosional dengan Gojek ini. Nah, kalau misalkan Gojek itu tidak menggunakan TTF Indonesia, apa sih alternatif dari inovasi ini? Kalau dalam memperkuat keunggulan komunitas di era digital, perusahaan juga tidak cukup hanya mengandalkan inovasi produk ya. Mereka perlu memanfaatkan pendekatan inovasi strategis yang dapat membantu menciptakan nilai baru, memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, serta mengembangkan solusi secara cepat dan adaptif. Nah, jadi selain kerangka dari 10 Types of Innovation, terdapat ada beberapa framework. Nah, dari framework ini kita memilih tiga, yaitu yang paling relevan untuk dianalisis. Pertama itu Blue Ocean Strategy, kemudian ada Design Thinking, kemudian Lean Startup. Nah, Blue Ocean Strategy adalah kerangka inovasi yang berfokus pada penciptaan ruang pasar baru atau uncontested market space. Bukan bersaing secara langsung dalam pasar yang sudah padat, tapi strategi ini menekankan pentingnya value innovation, yaitu menciptakan nilai baru sambil menekankan biaya. Nah, framework ini sangat relevan bagi Gojek karena awal Gojek kan berhasil membuka pasar sebelumnya tidak terlayani nih. Karena banyak jadi memenuhkan user dan juga driver itu belum bisa maksimal. Jadi dalam hal ini Gojek bisa menggunakan framework ini seperti digitalisasi ojek pangkalan dan pemberdayaan UMKM ya melalui GoFood. Nah, Blue Ocean ini dapat membantu Gojek mengembangkan pasar baru, misalnya layanan rumah tangga, kesehatan digital, eh, atau penetrasi di wilayah rural melalui aplikasi versi ringan, dengan menciptakan pasar baru alih-alih bersaing dengan arena yang sama. Gojek dapat harus mempertahankan diferensi dan menghindari perang harga dengan kompetitor seperti Grab atau Shopee Food yang sudah meniru Gojek. Kemudian untuk design thinking itu pendekatan inovasi berbasis empati yang menekankan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna sebelum merancang solusi. Nah, pendekatan ini melalui tahapan empathize, define, ideate, prototype, dan tes, sehingga inovasi yang dihasilkan benar-benar berpusat pada pengguna human center. Bagi Gojek, framework ini sangat relevan dengan model bisnis Gojek, sangat bergantung pada pengalaman pengguna dan mitra driver. Melalui design thinking, Gojek dapat mengidentifikasi kebutuhan apa sih ini yang pengguna, misalkan keamanan pengguna perempuan, meningkatkan fitur keselamatan bagi mitra driver, kemudian ataupun menciptakan solusi yang lebih mendukung UMKM. Nah, inovasi berbasis empati memasuki fitur yang dibangun bukan hanya canggih secara teknologi, tapi relevan dengan konteks sosial budaya di Indonesia. Kemudian itu ada Lean Startup yang berfokus pada pengembangan inovasi secara cepat dan efisien. Nah, itu tuh ada siklus, ada yang build, measure, learn. Nah, pendekatan ini menekankan pengujian ide menggunakan minimum viable product atau MVP sehingga resiko kegagalan dapat ditekan secara awal. Bagi Gojek, Lean Startup ini sangat penting karena industri layanan digital bersifat sangat dinamis dan industri layanan digital bersifat menerapkan sangat kompetitif. Dengan menerapkan Lean Startup, Gojek dapat meluncurkan fitur baru secara bertahap di kota tertentu, menguji respon pengguna, setelah melakukan iterasi berdasarkan data sebelum melakukan peluncuran skala nasional. Nah, pendekatan ini nih memungkinkan Gojek bergerak cepat, hemat biaya, dan terus adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen. Nah, secara keseluruhan, ketiga framework ini itu memberikan perspektif strategi ya yang berbeda namun saling melengkapi. Jadi dari ketiga ini bisa juga untuk dikombinasikan. Blue Ocean strategi membantu Gojek menciptakan pasar baru, desain thinking memastikan inovasi tetap berfokus pada pengguna, dan lean startup mempercepat siklusnya mengembangkan produk secara efisien. Nah, kombinasi ini, nah jadi ini bisa dikombinasikan, memungkinkan Gojek untuk terus memperkuat komposisi posisi kompetitif, memperluas ekosistem layanan, dan menghadirkan inovasi yang relevan di pasar digital Indonesia yang terus berkembang.
Konklusinya adalah, dari analisis yang dilakukan, Gojek ini terbukti berhasil menerapkan sebagian besar 10 type of innovation, sehingga mampu berkembang menjadi super app dengan ekosistem lain yang sangat luas. Walaupun begitu, Gojek masih memiliki ruang-ruang yang untuk memperkuat daya saingnya melalui inovasi-inovasi tambahan seperti pengembangan model pendapatan baru, peningkatan fitur keamanan, kemudian layanan rumah tangga dan aplikasi versi ringan gitu. Selain itu, tiga perangkat inovasi lain, Blue Ocean yang tadi desain tinggi dan lain startup itu juga dapat relevan untuk mendukung perkembangan Gojek di kemudian hari. Nah, secara keseluruhan keunggulan kompetitif Gojek lahir dari kemampuan mengombinasikan berbagai pendekatan inovasi tadi itu. Jika terus dilakukan dan dimanfaatkan oleh Gojek ini dengan kerangka framework itu secara konsisten, Gojek berpeluang mempertahankan posisi sebagai pelopor inovasi digital di Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.